tahun aja dipukul, masa yang 65 tahun tak dipukul Pak Ustaz? Tak boleh. Kalau tak dipukul dia bukan Pak Ustaz, hanyutkan spesial. Iyo, belum dipukul kasus tegas Nabi berbicara tentang sholat. Saya tambah satu dalil lagi. Nabi katakan, man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia telah kafir secara nyata. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia telah kafir secara nyata. Dijelaskan dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah yang ditulis Imam Abu Malik bin Said Salim. Orang ketika dia tinggalkan sholat, jatuh dia ke dalam lembah kekafiran. Dua risiko yang akan dia rasakan. Berapa Bu? Dua. Mana dua risiko itu? Yang pertama duniawi, yang kedua ukhrawi. Apa risiko duniawi bagi mereka yang meninggalkan sholat ketika jatuh ke dalam lembah kekafiran? Satu, dia tidak berhak menjadi wali dalam pernikahan anaknya. Dua, dia tak boleh menikah dengan wanita muslimah. Tiga, dia tidak layak diurus jenazahnya ketika meninggal dunia. Empat, dia tidak halal sembelihannya. Lima, dia tidak boleh masuk tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Enam, dia tak boleh mewariskan. Dan yang ketujuh, dia tidak layak menerima warisan. 7 risiko duniawi. Risiko ukhrawinya berapa? 1. Apa dianya? Akan Allah campakkan dia masuk ke dalam neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Surat Mudaththir. Wahai hamba-hambaku, kenapa kalian hina hari ini? Kenapa kalian berada dalam neraka Saqarku ini? Orang-orang yang ada dalam neraka Saqar, apa arti qalu, Pak? Nya do qalu, ada qalu sih. Itu beda. Qalu pakai qaf, qalu pakai kaf. Nah, itu beda. Kalau qalu pakai kaf, itu qalu orang Arab. Keluar. Nah, kita qalu orang Arab. Kalau qalu orang Arab artinya apa? Mereka berkata. Apa kata mereka yang ada dalam neraka Saqar? Lam naku minal musallin. Ya Allah, dulu di dunia kami tidak sholat. Maka ini yang ketiga, jaga sholat. Yang keempat, agar hidup semakin berkah, rezeki melimpah ruah. Lalu kemudian apa lagi Bu? Kerjaan bernilai ibadah. Apa yang kita dapatkan maka bersedekah. Sedekah. Kenapa? Sedekah itu bukan memiskinkan manusia, tapi justru mengayakan manusia. Allah katakan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah sama seperti orang yang menanam satu biji itu kemudian tumbuh menjadi sebatang pohon lalu kemudian memiliki 7 ranting dan setiap rantingnya ada 100 buahnya. Satu yang kita keluarkan 700 kali lipat digandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan takut miskin dengan banyak bersedekah. Allah senang kepada orang yang bersedekah sehingga hartanya berkah. Sebaliknya Allah murka kepada orang yang pelit yang enggan bersedekah. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Dan orang-orang yang suka menumpuk-numpuk harta, baik itu berupa emas dan perak, kemudian mereka tak mau berbagi di jalan Allah, sampaikan kepada mereka ada kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Adzabin alim,
yaitu azab yang sangat pedih, menyakitkan sekali. Bagaimana bentuk azabnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Semua harta yang dulu dia simpan-simpan, yang dia tak mau bagikan, akan dimasukkan dan panaskan dalam neraka jahannam. Setelah harta itu panas, fatuwa biha jibahuhum, disetrikakan di dahi mereka. Di mana lagi? Wajuhuhum, serta lambung mereka. Di mana lagi? Wajuhuhum, dan di punggung mereka. Lalu harta berkata, hadza ma kanastum li anfusikum, hai fulan, inilah aku dulu yang engkau simpan-simpan, inilah aku dulu yang engkau tak mau bagikan. Faluku ma kuntum taknizun, hai fulan, hari ini rasakan akibat dulu yang kamu tak mau berbagi karena kamu pelit, karena kamu gede. Orang kaya sambil ibadati, awak nak capek kareta bayi, maka nyosam bakan doba padi, arim dan payung berkati. Ini hadisnya Sahih yang terakhir Pak. Tapi tak ada Bukhari Muslim, orang Padang yang pandai riwayatnya. Pelit, Allah tidak suka kepada orang yang pelit, sehingga harta yang dimilikinya yang semestinya mengantarkan dia mendapatkan keberkahan, hidupnya semakin mendapatkan karunia Allah, tapi karena dia pelit justru hartanya mendatangkan siksa. Korun tadi celaka kenapa Pak? Kenapa? Karena dia kedekut, duit banyak disimpan-simpan, tak mau bersedekah. Hidupnya bukan semakin mudah, tapi justru semakin susah. Allah benamkan dia ke dalam tanah. Terakhir ayat mendalilkan kata Allah, agar kerja kita bernilai ibadah, hidup semakin berkah, kemudian rezeki melimpah ruah. Jauhilah semua dan segala macam bentuk kemaksiatan. Jauhi maksiat. Kenapa? Hadis Nabi telah katakan, innal abda la yu'ramu rizqa illa liyusibuhu. Sesungguhnya Allah akan mengharamkan rezekinya kepada seorang manusia yang bermaksiat dalam hidupnya. Jadi Pak, maksiat itu menghambat keberkahan. Maksiat itu menyebabkan ibadah ditolak Allah Ta'ala. Maksiat itu menyebabkan rezeki kita terhambat. Kok bisa rezeki kita itu terhambat karena maksiat? Bukankah Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu Zat yang maha memberi rezeki? Maka kita telah katakan, sesungguhnya maksiat, sesungguhnya Allah akan mengharamkan rezekinya kepada hambanya yang bermaksiat. Saya sulit memahami hadis ini dulunya ayat juga. Tapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu, saya mulai memahami yang jelas Allah kalau berkehendak cukup mengatakan kun fayakun. Maknanya apa ya? Maksiat itu taubahnya seperti awan yang menghambat sampainya sinar matahari di bumi. Maksiat itu ibarat penutup yang kalau penutup ini ditaruh, bisa saya minum? Bisa? Bisa. Kapan saya baru bisa minum? Bukan tuh. Baru bisa minum. Bilang tahu sih buat. Alhamdulillah. Itulah maksiat menghambat rezeki. Baru saya memahami ayat kita. Mohon maaf, kalau ada kisahnya, mungkin bisa jadi ini kisahnya sama. Tahu mesti dakwah Cekron Rubai itu dekat Lingkaran itu, orang azan zuhur berhenti saya di situ, parkir mobil. Pas mau saya matikan mobil, tiba-tiba ada bapak-bapak bawa becak parkir pula di sebelah saya. Di dalam becak itu, di atas becak, saya tengok di atas becak itu ada 3 orang. Satu bapak yang bawa becaknya, satu lagi ada seorang ibu terbaring di dalam becak itu saking nampak sama saya. Satu lagi ada anak perempuan yang masih gadis. Prediksi saya, tapi detailnya saya tak tanya. Ibu ini, suami bapak ini
istri beliau ini, bapaknya anak, ibu ini, kakaknya anak dari bapak saya tadi hanya prediksi saya saja. Akhirnya melihat ibu yang terbaring di dalam beca itu, terpanggillah hati saya untuk bersedekah. Mudah-mudahan ini tidak ria. Kalaupun ada ria, semoga Allah ampunkan dosa saya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya ambil dompet, keluarkan duit 100.000. Saya mau kasihkan duit 100.000 kepada ibu yang tadi di atas becak yang suaminya juga ada di situ. Pas saya mau kasihkan duit, tiba-tiba orang komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Hati saya berkata lagi, bapakku sholat enggak ya? Bapakku sholat enggak ya? Turun dia bapakku dari becak, karena jaraknya dekat dengan saya, dikeluarkannya rokok dari sakunya. Kalau saya tak salah mereknya 234. Rokok apa tuh Pak? Samsu. Rokok Samsu ya? Rokok Samsu. Keluarkan kotak rokok, kemudian dia merokok di balik becaknya. Saya berhusnuzon, mungkin bapak ini dah lama kali bawa becak sehingga dia tak tahan untuk merokoklah dia sekejap. Prediksi saya paling banyak 5, 7, 10 hisap dia berhenti dan dia akan masuk ke dalam kursi. Saya tunggu itu dalam mobil Pak. Karena rasa-rasa ini nampaknya darah morakan kedua di kata saya. Tidak ada pergerakan sampai-sampai rasa-rasa gak mau rakaat ketiga. Oh tak iya kata saya matikan mobil, bergegaslah saya masuk ke dalam masjid. Sehingga kalau tak salah saya cuma dapat jemaahnya 2 rakaat saja. Rakaat 3 ke 4 langsung saya tidak di imam. Allah pada segala Kenapa sholat saya seperti itu? Karena hati saya ingat kepada bapak tadi. Hati saya mesti bertanya-tanya, bapak tadi sholat saya, bapak tadi sholat saya, bapak tadi sholat saya. Biasanya setelah harapan saya, kalaupun nanti saya salam kanan, salam kiri, saya berharap semoga saya mendapati bapak itu ada di sebelah kanan saya, ataupun di sebelah kiri saya, atau setidaknya di belakang saya. Tapi ketika saya salam kanan, saya salam kiri, bapak itu tak saya dapati. Maka kemudian bapak ibu dimuliakan Allah, cepat saya pergi ke mobil. Ketika saya sampai di mobil, saya dapati bapakku seakan-akan telah pula selesai melaksanakan sholat. Seakan-akan telah melaksanakan sholat. Padahal saya ini bapak ini belum sholat. Kenapa? Pasti butuh waktu untuk wudu, ya kan? Pasti dia takkan bisa mengalahkan kecepatan sholat saya. Menurut saya, kenapa cepat? Ibu bisa kalahkan kecepatan saya. Kira-kira ada yang lebih cepat dari ibu? Tak ada kan rasanya. Tapi ketika saya dapati seperti itu, hati saya berkata-kata lagi Pak. Apa kata hati saya? Sedekah tak ya, sedekah tak ya, sedekah tak ya. Saya berusaha memenangkan hati saya. Kalau sudah diingatkan bersedekah ya sedekah aja, tak perlu lagi perhitungan. Tapi apalah daya ayat muda. Hati kita ini siapa yang menguasainya Pak? Siapa yang menguasai hati kita? Qalbul insan baina yaday rahman. Hati seorang manusia itu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat hati kita berbolak-balik siapa? Allah. Makanya kita kan berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'ati rasulika. Ya Allah, Zat yang maha membolak-balikkan hati kami, tetapkanlah hati kami dalam ketaatan kepada Engkau ya Allah. Yang tadinya saya niat sedekah 100.000, tiba-tiba berubah hadiah, sedekah ya. Akhirnya saya berusaha memenangkan. Yaudah kalau itu sedekah aja lah, tapi mungkin tak bisa 100.000 nampaknya, 10.000 aja lah. Saya keluarkan dompet, 1.000 aja lah kata saya keluarkan dompet, tak ada pula duit 1.000. Biasanya di dompet saya itu mulai dari 500, 1.000, 2.000, 5.000, 20.000 sampai 100.000 ada di dompet saya. Ketika itu tak ada pula duit 1.000. Walhasil karena yang paling kecil ketika itu cuma 10.000, walhasil daripada tak bersedekah, ya udahlah sedekah aja 10.000. Pertanyaannya ayat kita, yakin saya kalau dia sholat tadi dia dapat berapa? Tapi karena dia tak sholat, dia cuma dapat 10.000 rupiah. Itulah yang saya pahami dari hadis Nabi yang mengatakan Allah akan mengharapkan rezeki
orang yang bermaksiat dalam hidupnya. Oh Ustaz, saya tengok kawan saya ahli maksiat, sholat tidak, ngaji tidak, berzina sepanjang malam, minum buah sepanjang hari, tapi rezekinya melimpah ruah. Gimana tuh Pak Ustaz? Ingat Nabi telah katakan, la tarbitu wajirun bi'amatin wa innaka la tadri ma huwa lakin ba'da mautihi. Tidak perlu kalian iri melihat orang bermaksuka bermaksiat tapi mendapatkan banyak nikmat. Kenapa? Karena kalian tak pernah tahu betapa pedihnya azab yang akan dia dapat kalau nanti dia sudah mati. Idza ra'aita Allah azza wa jalla yu'ti dunya 'ala ma'asi ma yuhibbu fa'lam innama huwa istidraj. Apabila engkau melihat Allah azza wa jalla membukakan segala nikmat dunia kepada seorang manusia padahal dia ahli maksiat, ketahuilah kata Nabi, sesungguhnya saat itu dia sedang mendapatkan istidraj. Apa itu istidraj? Allah tangguhkan datangnya azab. Jadi dia sedang diazab, dipermain-mainkan oleh Allah. Di dunia dibukakan Allah Ta'ala, tapi di akhirat dia tak lagi mendapatkan apa-apa. Yang dia dapatkan cuma siksa belaka, hanya azab dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat kita, jauhi maksiat. Kenapa? Maksiat akan menghilangkan keberkahan hidup. Maksiat akan menyebabkan ibadah kita tak diterima Allah Ta'ala. Dan lebih parahnya lagi, maksiat dapat menghambat rezeki. Pada akhirnya kita bermohon kepada Allah Ta'ala, semoga hari demi hari yang akan kita lewati bisa kita isi dengan melakukan hal-hal yang mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Kita isi dengan hal-hal yang membuat rezeki kita melimpah ruah. Kita isi dengan hal-hal yang diridhoi Allah Ta'ala. Di antaranya ada 5. Satu apa tadi? Perbanyak zikir. Yang kedua, rajin tilawatil Quran. Yang ketiga, jaga sholat, usahakan selalu berjamaah. Yang keempat, perbanyaklah sedekah. Yang kelima, jauhilah segala maksiat. Mudah-mudahan ketika kita terapkan kelima-limanya ini, kebaikan demi kebaikan Allah curahkan kepada kita semua. Selamat di dunia, bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan sama-sama berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Karim, aku telah bersaksi ya Allah, aku telah bersaksi orang tua kami ya Allah. Saya minta mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami yang kami masih kecil ya Allah. Ya Rabbana, bila ada di antara kami yang sakit, mohon kesembuhkan ya Allah. Bila ada di antara kami yang lemah, mohon kuatkan ya Allah. Bila ada di antara kami yang sedang berhutang, mohon beri kami kemudahan agar dapat melunasi semua hutang-hutang kami ya Allah. Ya Rabbana, bukakanlah bagi kami pintu-pintu kebaikan ya Allah, pintu-pintu ketaatan ya Allah. Mudahkanlah kami untuk melakukan semua itu ya Allah. Ya Rabbana, jauhkanlah sejauh-jauh kami, sejauh-jauhnya diri kami dari segala macam keburukan dan kemaksiatan ya Allah. Sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dengan barat, utara dan selatan ya Allah. Ya Rabbana, jangan pernah Engkau beri kami kesempatan untuk berbuat maksiat walau hanya 1 detik saja ya Allah. Ya Rabbana, anugerahkan kami rezeki yang penuh berkah limpah ruah. Antara dari itu kami dapat bersedekah ya Allah. Antara dari itu kami dapat menolong saudara-saudara kami dalam keadaan susah ya Allah. Ya Rabbana, bila telah suatu saat ajal itu pun akan datang menjemput kami ya Allah. Mohon ya Allah, jangan Engkau ambil nyawa kami bila kami sedang berbuat maksiat. Tapi ambillah dalam keadaan taat, dalam keadaan sholat, dalam keadaan sujud. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena Rasulullah menjanjikan ya Allah, siapa yang ambil kalanya di waktu ajal datang menjemputnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ia akan masuk ke dalam surga ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,
Boleh bertanya satu aja Pak Ustaz. Pertanyaan satu. Pertanyaannya begini Pak Ustaz. Niat saya supaya ramai masjid ini. Pertanyaan ini. Kalau kita sholat sendirian, 1 pahalanya. Kalau kita sholat berjamaah 27 pahalanya. Kalau tidak ada hujan, tidak ada sakit, apakah kita boleh sholat di rumah Pak Ustaz? Laki-laki. Demikian itu aja Pak Ustaz. Kalau tak ada hujan, kalau tak ada sakit, tak ada uzur, boleh kita sholat di rumah Pak Ustaz? Ya, laki-laki. Laki-laki boleh. Boleh. Tapi sholat apa dulu? Sholat apa? Sholat duha, sholat tahajud, sholat sunat buat di masjid, buat di rumah. Tapi kalau sholat wajib di mana Pak? Di masjid. Maka laki-laki yang sholatnya di rumah itu laki-laki yang solehah. Laki-laki yang sholat di rumah itu laki-laki yang soleh. Kalau suami ibu nanti ibu tak mau dia pergi ke masjid, berikan jilbab agak sekodi. Berikan apa Bu? Jilbab sekodi. Berikan mukena agak 3 lusin. Udah Ya. Udah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.